Krisna everybody. Jika di video sebelumnya saya sudah membahas terkait dengan hal-hal yang membuat kita cepat kuliah atau 12 hal yang membuat kita cepat dalam menyelesaikan kuliah. Kali ini kita juga masih membahas terkait dengan perkuliahan, namun yang kita bahas kali ini adalah lawan dari video sebelumnya, yaitu terkait dengan hal-hal yang membuat kita lama dalam menyelesaikan kuliah. So everybody, terkait dengan hal-hal yang membuat kita lama dalam menyelesaikan kuliah ini, yang pertama adalah kita malas kuliah. Jadi misalnya seharusnya Anda pagi misalnya ada jam kuliah sampai siang, tetapi misalnya Anda bolos-bolos, atau misalnya lebih banyak Anda bolos kuliah daripada hadir kuliah. Kemudian berikutnya lagi misalnya Anda lebih banyak tidak mengerjakan tugas daripada mengerjakan tugas, maka ini tentunya akan membuat durasi kuliah Anda jauh lebih lama, seperti itu everybody. Kemudian berikutnya everybody, yang kedua adalah sibuk ikut organisasi. Tidak ada salahnya sebenarnya ketika kita mengikuti organisasi, tetapi kita harus mampu menyeimbangkan organisasi dengan kuliah kita. Ingat, tujuan awal kita ketika kita masuk kampus adalah untuk kuliah, menyelesaikan kuliah dengan baik tentunya menjadi tujuan akhir kita dan juga tentunya tujuan keluarga kita. Makanya tidak masalah kalau misalnya Anda banyak mengikuti organisasi untuk mengembangkan diri Anda, tetapi porsikan waktunya sesuai dengan porsinya. Misalnya kapan harus berorganisasi, kapan harus fokus kuliah, seperti itu everybody. Jadi jangan terlalu berat di sebelah, seperti itu, harus imbang keduanya. Kalau bisa Anda lebih memfokuskan diri terhadap perkuliahan Anda. Kemudian berikutnya adalah banyak mengulang mata kuliah. Jadi ketika kita banyak mengulang mata kuliah ini ada pengaruhnya di poin pertama tadi, yaitu malas kuliah. Jadi ketika Anda malas kuliah misalnya, seharusnya Anda kuliahnya setiap minggunya misalnya 1 sampai 7 mata kuliah, tetapi yang Anda hadirkan misalnya hanya 3 mata kuliah atau 4 mata kuliah, ataupun lebih banyak mata kuliah yang lebih banyak bolosnya daripada hadirnya, dan juga misalnya lebih banyak Anda tidak mengerjakan tugas daripada mengerjakan tugas, maka itu akan membuat Anda banyak mengulang mata kuliah. Karena everybody, kita lolos atau lulus suatu mata kuliah itu, beberapa kampus menerapkan aturan bahwa kehadiran kita harus mencapai 80%, kurang dari itu maka kita tidak diluluskan bagaimanapun nilainya. Dan juga yang lain, misalnya tugas Anda tidak banyak yang terkumpul, tentunya nilai Anda akan berkurang. Dan juga misalnya tugas-tugas itu kan sangat penting ya porsinya dalam penilaian. Makanya kalau misalnya Anda diberikan tugas dalam kuliah kumpul lah, Anda usahakan mengerjakannya supaya nilai Anda tidak berkurang, sehingga Anda tidak banyak melakukan pengulangan mata kuliah pribadi. Kemudian berikutnya pribadi, keasikan kerja atau berbisnis. Di zaman sekarang ini banyak sekali mahasiswa itu yang melakukan pekerjaan sambil kuliah, atau juga biasanya mereka berbisnis di kampus, di lingkungannya, seperti itu. Jadi terkadang terlalu keasikan menghasilkan uang, terlalu keasikan berbisnis, sehingga terkadang mereka mengesampingkan kuliahnya. Padahal kuliah itu juga merupakan salah satu hal yang menjadi tujuan hidupnya sebelumnya. Jadi jangan terlalu misalnya Anda kuliah, Anda berbisnis, seimbangkanlah keduanya pribadi. Walaupun memang berbisnis dengan mencari uang misalnya itu juga dapat mensupport kuliah Anda, tetapi kuliah Anda juga itu penting. Jadi kalau misalnya Anda berada di posisi ini, usahakan keduanya seimbang, atau Anda mampu menghandle waktu dengan baik antara pekerjaan, antara bisnis, dan juga antara kuliah. Kemudian berikutnya pribadi, yaitu bermasalah dengan dosen. Saya pribadi, kalau misalnya Anda
sebagai mahasiswa itu usahakan attitude Anda dijaga, karena kenapa? Hal-hal yang membuat kita bermasalah dengan dosen itu tentunya berkaitan dengan attitude. Jika misalnya Anda everybody baik-baik saja attitude-nya terhadap dosen, maka dijamin Anda akan tidak akan mengalami masalah dengan dosen seperti itu. Makanya Anda menjaga hubungan baik dengan dosen. Ingat everybody, ketika Anda bermasalah misalnya dengan dosen, maka ada kemungkinan beberapa hal terkait dengan kuliah Anda itu akan terkendala seperti itu. Kemudian berikutnya adalah malas ngurus skripsi. Jadi hal yang membuat kita lama dalam menyelesaikan kuliah itu sebenarnya kurang lebih banyaknya itu di pengerjaan skripsi. Terkadang kita itu cepat dalam menyelesaikan SKS atau perkuliahan, tetapi kita lama dalam mengerjakan skripsi. Misalnya ketika kita sudah berada di tingkatan akhir ya, kita kan sewaktu kuliah pastinya bareng terus dengan teman. Jadi ketika mengerjakan tugas bareng dengan teman, ketika kita melakukan praktikum misalnya bareng dengan teman, mengerjakan laporan bareng dengan teman, selalu bareng dengan teman. Kemudian ketika kita sudah di semester akhir kan kita punya judul masing-masing, otomatis sedikit banyak pekerjaannya kita juga masing-masing, walaupun masih bisa tentunya berdiskusi dengan teman. Tapi biasanya kalau misalnya judul sudah berbeda dengan teman, bukan judul yang partner seperti itu, maka otomatis Anda akan bekerja sendiri. Dan inilah yang kadang membuat kita menjadi malas mengurus skripsi karena kita merasa sendiri, ataupun juga misalnya kita memiliki banyak kegiatan lain, misalnya organisasi, ataupun juga seperti tadi yang saya sebutkan bekerja, udah mulai bekerja lagi, dan itu akan membuat kita malas mengurus skripsi pribadi. So everybody, ketika misalnya Anda sudah berada di situasi malas mengurus skripsi ini, maka temukanlah motivasi supaya Anda tidak lagi malas atau menjadi rajin untuk mengurus skripsi. Misalnya lingkungan pertemanan Anda, kembalilah pada lingkungan pertemanan yang mengurus skripsi itu sendiri, supaya Anda juga memiliki motivasi ketika melihat teman Anda mengerjakan skripsi itu sendiri. So itulah everybody, hal-hal yang berkaitan dengan sesuatu yang membuat kita lama dalam menyelesaikan kuliah, atau hal yang membuat kita lama lulus kuliah. Mudah-mudahan bermanfaat bagi pribadi sekalian. Thanks guys, you have watched my video. Meet again in the next video and bye bye.